Halo teman-teman trader, bagaimana kabarnya? Saya doakan hari ini kita pada sehat selalu. Hari ini teman-teman seperti biasa di Sabtu kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Di mana sebelumnya ini merupakan analisa kita pada hari Sabtu yang lalu yang sudah kita gunakan di hari Senin yang lalu juga teman-teman ya. Jadi kita review sedikit supaya kita nanti tahu bagaimana potensi selanjutnya. Kita melihat teman-teman di atas ini adanya high valid ya, dan kita juga marking beberapa area untuk posisi buy itu di bawah ini. Nah, tetapi pada time frame H4 kita itu ada marking konfirmasi sell, konfirmasi buy ya di H4. Nah, ini untuk pola sell-nya. Nah, di bawah ini kita dapat pola buy-nya berupa bullish engulfing. Nah, ini yang kita gunakan di hari Senin yang lalu teman-teman ya. Jadi saat kita analisa pada hari Sabtu yang lalu itu close di zone area ini. Nah, sehingga kita prediksikan beberapa kondisi ya. Dan ini kita gunakan di hari Senin yang lalu, dia masuk sampai ke zone 161 dan saat ini teman-teman sudah turun juga masuk sampai ke zone 161.8. Nah, ini ya. Yaitu harga sudah reject dan ada respon dari zone 161.8 ini. Nah, untuk itulah teman-teman nanti coba kita cek, langsung aja kita mulai kembali analisanya dari awal. Oke, langsung aja kita cek dulu dari time frame daily-nya. Untuk di daily, nah dalam satu minggu ini teman-teman kalau kita perhatikan detail candlestick ini, nah di sini ada candlestick bullish. Kalau kita lihat sih untuk minggu ini sih dia berhasil ya. Nah, di time frame daily ini ada candlestick bearish yang close body di bawah low candlestick bullish sebelumnya ya. Nah, itu body break. Apakah nanti harga ini masih akan turun, teman-teman? Ini kan turunnya sampai sejauh ini ya. Artinya dia ini sudah menutup imbalance ya. Kalau kita perhatikan ya, ini ya. Nah, ini area imbalance-nya, artinya kan dia sudah menutup imbalance dan dia membuat kenaikan, teman-teman. Apakah nanti cukup hanya imbalance area ini? Ya, ini ya. Cukupkah hanya imbalance area ini untuk membuat harga naik lebih tinggi dari area di atas ini? Area saat ini kan ini yang tertingginya ya, pada zone area terdekat ini. Nah, apakah dia mampu nanti? Kalau melihat situasi adanya body break di sini, ya ini bisa aja teman-teman berpotensi ya, berpotensi seperti ini. Dia nanti ada area zone di atas ini, dia bisa berpotensi kembali turun lagi ya. Ini bisa aja teman-teman ya. Nah, maka untuk itulah setiap kita melakukan entry ataupun kita marking pada zone-zone area yang bisa kita pantau, itu selalu kita menunggu pola konfirmasinya teman-teman ya. Jadi salah satunya nanti kita akan melihat pada zone area ini. Ini levelnya, nanti kita akan cek dulu ini, kalaupun mau kita gunakan untuk posisi sell di minggu depan wajib kita menunggu pola konfirmasi di sini. Oke teman-teman, jadi jika kita menggunakan pola candlestick di daily ini, coba kita pasang untuk Fibonacci retracement. Di area yang kita marking ini area yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena dia berada di area 38, melewati angka equilibriumnya ya. Jadi jika itu memang strong teman-teman, potensi ya setidaknya lah. Nah, sebelum zone 161 kan di sini masih ada beberapa zone nanti yang bisa kita pantau atau kita marking pada H1 nanti lagi teman-teman ya, untuk area buy-nya kembali. Ya, jadi dalam satu minggu ini kita bisa mencari peluang entry sell dan juga mencari peluang entry buy seperti ini. Inilah teman-teman untuk potensi pergerakannya kalau kita melihat melalui pola candlestick time frame daily ini. Oke, jika memang ini tidak kuat teman-teman ya kita bisa siap-siap di 161.8 ini. Oke, sekarang kita turun ke H4-nya, kita coba cek. Di time frame H4 dia seperti ini ya. H4 responnya coba kita lihat dulu. Kalau kita lihat sih sekilas ini ada close body di sini. Kita coba cek lebih detail ya. Close-nya itu di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya.
di candlestick bullish ini ya. Kalau di sini kan dia selalu gagal ya, gagal, dan di sini dia berhasil. Ini ada rejection kembali. Kalau kita melihat di H4 di shadow candlestick ini. Nah, itu ada shadow candlestick yang berpotensi menghalangi harga ya. Tapi itu sisa shadow ya. Jadi pola konfirmasi ini nanti yang menentukan teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi teman-teman. Ya, di sini kalau kita melihat sih ini kan belum kena ya kalau kita melihat pada H4. Nah, dia itu kan masih hanya menutup ini ya, menutup imbalance. Tapi kalau untuk pola candlestick di sini ini belum kena ya. Nah, itu belum ada kena. Tapi harga sudah merespon itu ya. Ada area break di sini. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di H4 ini sih, jika nanti dia langsung ya, nah ini ya, dari close candlestick ini, kalau dia langsung ke zone ini, di sini kita boleh memantau konfirmasi untuk sell-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih itu di angka equilibrium ya, ini angka equilibriumnya ya. Nah ini ya, itu angka equilibriumnya. Jadi kalaupun dia merespon ada pola penurunan, ini bisa kita ambil posisi sell-nya teman-teman. Walaupun di sini sudah ada ini ya, dominan break sell di daily ya. Kalau di daily itu kita tetap teman-teman butuh pola di sini nanti di time frame kecilnya. Boleh di H1 atau di M30 nantinya ya. Menunggu pada zone area ini. Jadi kita tidak sembarangan menggunakan pola ini pada daily itu teman-teman. Itu tujuannya. Ya, jadi kalau terkonfirmasi kembali gunakan Fibonacci retracement ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba lihat dulu pada H4 ya. Nah, di sini ya, ini kan sudah ada break ini. Ya, di sini ada break. Harga ini masih kena di imbalance dan di sini area terdekatnya untuk saat ini ya. Setelah dia ngebreak area zone di sini. Nah, di sini ada area lagi, tapi ini masih fresh ya. Ya, kita masih bisa sih marking sampai pada zone area bawah ini nanti ya. Tapi itu di H1 aja. Oke, kita cek ke H1-nya dengan mechanical struktur. Kalau di H1 ini sudah tepat areanya, area supply, area sell-nya ya. Next-nya untuk area sell berikutnya itu masih ada di angka sakral. Ini area bagus ini teman-teman, angka sakral ya. Oke, itu terakhirnya ya. Dua area entry kita untuk posisi sell. Ya, untuk breakout strukturnya itu di sini ya. Oke, high valid. Nah, itu kan sudah ketemu di atas ini. Ya, jadi kita akan simpulkan teman-teman. Untuk saat ini memang biasanya masih baik. Jadi kita membidik posisi sell di atas ini. Nah, ini teman-teman. Kenapa? Karena kita menemukan adanya pola yang berpotensi ya untuk harga ini turun kembali. Didukung juga untuk kenaikan ini, dia ini kena dari imbalance area. Nah, gitu teman-teman. Sekarang coba kita cek lagi area kita untuk posisi buy ataupun order block di time frame H1-nya. Itu bisa kita pecah di sini. Ya, order block H1 ini pun belum kena ya. Nah, itu kan masih fresh teman-teman. Selanjutnya di zone area ini. Oke, selanjutnya di zone 161.8. Nah, ini yang sudah kita marking juga ini pada hari Sabtu yang lalu. Oke, jadi saya rasa sih cukup 3 area ini aja ya yang perlu kita pantau untuk posisi buy-nya ya. Kalau teman-teman mau lanjut marking sampai ke bawah ini bisa teman-teman ya. Sampai ke zone low valid di sini. Nah, ini kalau teman-teman sampai sejauh ini. Untuk minggu depan sih saya pikir sudah cukup di 3 area ini untuk posisi buy-nya yang perlu kita cek ya. Nah, untuk posisi sell-nya di 2 zone ini, jadi nanti seperti ini untuk yang pertama sekali yang perlu kita pantau. Di sini kita masih bisa untuk
melanjutkan entry buy, karena biasanya masih posisi buy ini teman-teman. Jadi kita mau ngambil sell di area sini, karena ada area ataupun candlestick untuk berpotensi sell pada time frame daily yang sudah kita marking Fibonacci retracement ini. Nah, jadi kalau tidak terkonfirmasi nantinya harga langsung mengalami kenaikan seperti ini di kondisi kedua, ya kita tinggal lanjut aja baiknya teman-teman. Ini lebih enak kalau terjadi seperti ini. Nah, kalau dia tidak terkonfirmasi di area zone 2 ini, dia langsung membentuk bos di sini, maka kita tinggal lanjut buy. Oke, jadi ini dua kondisi ya yang perlu kita pantau untuk minggu depan pada euro USD ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.